Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Plus Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar ya adik-adik hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Ketemu lagi dengan kita semua di sini. Kita mau mengajak adik-adik semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah adik-adik ingat gak firman Tuhan yang waktu minggu lalu bertemakan bahwa kita harus berani tampil beda. Nah adik-adik, mari yuk kita berani tampil beda untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita semangat dan kita sukacita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak saat ini mau mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa baik. Karena pengorbanannya kita layak untuk memuji, kita layak untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah menyucikan kita, karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, bahwa Tuhan sudah memberikan karyanya yang terbesar dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang Kasih
sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita adik-adik. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita menghormati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Tuhan yang sudah melayakkan kita, Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Mari adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua mengangkat tangan. Kita hadapkan tangan kita kepada Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh, kita mau katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi kita mau sama-sama katakan karya terbesar. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkorban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami. Saat ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami hingga pada selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2. Berdoa senantiasa. 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih gunanya mata kita itu untuk apa? Betul sekali, untuk melihat. Kalau tangan kita untuk menulis, untuk bekerja, dan untuk menolong orang banyak. Kalau kaki kita untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk melompat bagi nama Tuhan. Yang terakhir, mulut kita untuk memperkatakan yang baik dan terutama untuk memuji nama Tuhan. Maka dari itu, ayo kita sama-sama puji nama Tuhan dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Musik. Hati-hati
siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Kalau sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, mungkin tanpa sadar kita kecanduan dengan game YouTube. Yuk, saat ini kita mau kembali lagi, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kalau kita pernah melakukan dosa, kalau kita pernah tidak setia, tapi Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menolong kita dan memberi kita kekuatan. Yuk adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Kalau sebentar kami kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami mengerti mengerti setiap setiap firman firman yang sudah yang sudah disampaikan. disampaikan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Berkati kakak-kakak kakak yang membawakan yang membawakan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau berkati Berkati kami semua. kami semua. Terima kasih Terima Tuhan, kasih Tuhan. karena Tuhan Tuhan sangat sangat sayang sayang kepada kami. kepada kami. Hanya di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya.
Nah, adik-adik, kakak mau tanya, sekarang ini siapa di antara adik-adik yang lagi susah? Atau lagi sedih? Atau sedang dalam masalah? Kakak mau kasih tahu adik-adik, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Dia pasti sanggup menolong kita. Kakak nggak ngarang adik-adik. Kita lihat ya di dalam Yesaya 59 ayat 1. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya 59 ayat 1. Udah dapet? Kita baca sama-sama ya, bersama dengan alamatnya. Adik-adik di rumah baca yang keras ya. Hitungan ketiga kita mulai berbaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Adik-adik, kita baca sekali lagi ya. Kayaknya tadi ada yang ketinggalan nih. Ulang ya. Kakak hitung sampai 3. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, adik-adik tahu nggak caranya gimana menjauhi kejahatan? Kakak kasih tahu ya, caranya dengan melakukan firman Tuhan. Semua firman Tuhan yang ada di Alkitab ini kita lakukan adik-adik. Maka kalau firman Tuhan kita lakukan, kejahatan itu akan sirna adik-adik. Wah, susah nggak ya Kak melakukan firman Tuhan itu? Kayaknya aku nggak bisa deh Kak. Adik-adik, jangan putus asa dulu. Kakak kasih tahu ya bahwa banyak orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Dan ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang ada dalam surga menyelamatkan orang itu. Adik-adik, kita dengar ya. Dan kita lihat video yang satu ini. Kakak mau kasih tunjuk sama adik-adik bahwa benar-benar kalau kita melakukan firman Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Ayo adik-adik, sekarang semuanya rapin bajunya, duduknya yang bagus. Kita duduk lagi yang rapi, lalu kita pasang telinga kita, buka mata kita dengarkan baik-baik dan lihat baik-baik video ini ya. Adik-adik, ada seorang raja yang negerinya sangat besar. Kerajaannya banyak sekali. Raja ini menguasai banyak wilayah dan kekuasaannya luas sekali. Raja ini sangat terkenal adik-adik. Suatu hari, sang raja membuat patung. Patungnya besar, tinggi, dan terbuat dari emas. Wah, sungguh indah patung itu. Lalu raja memerintahkan supaya seluruh pejabat-pejabat kerajaan datang dalam acara itu. Titah raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Adik-adik, udah dengar belum pengumuman raja? Kalau dia mau menyembah patung itu akan selamat, tapi kalau nggak menyembah patung akan celaka, akan dihukum adik-adik. Hukumannya yaitu masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, serem ya adik-adik ya. Bagaimana rasanya ada di dalam perapian? Panas sekali pasti adik-adik ya. Dan mengerikan sekali kalau terus-terusan ada di dalam api itu. Adik-adik, semua yang mendengar pengumuman itu takut. Dan mereka semua mau melakukan perintah raja itu. Mereka datang dan mereka sujud menyembah patung itu adik-adik. Semuanya adik-adik. Bener gak ya semuanya?
Kita cek ya adik-adik ya. Wah adik-adik, ternyata nggak semuanya menyembah patung itu. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Kakak tahu ya, atau mungkin adik-adik sudah ada yang ingat siapa nama orang ini. Yang pertama namanya Sadrak, yang kedua namanya Mesak, dan yang ketiga namanya Abednego. Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Meskipun dapat ancaman akan dihukum masuk dalam perapian. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau menyembah patung, maka dia tidak melakukan firman Tuhan. Dan kalau tidak melakukan firman Tuhan, maka dia tidak bisa dekat dengan Tuhan, adik-adik. Maka dari itu, dia dengan berani mengatakan bahwa dia tidak mau menyembah patung itu. Dia melakukan perintah Tuhan yang mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Wah, hebat sekali adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego jagoan sekali. Kita lihat ya cerita selanjutnya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Wah. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Wah, hebat sekali adik-adik.
Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat semuanya. Nggak ada bau angus di rambut, di baju, dan lain-lain. Nah adik-adik ya, hebat sekali. Ayo tepuk tangan adik-adik. Hebat ya Tuhan kita adik-adik. Dia dari surga turun untuk menyelamatkan Sadrak dan Mesak dan Abednego adik-adik. Jadi adik-adik benar iman mereka bertiga, bahwa mereka percaya ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka mereka nggak perlu khawatir. Tuhan dari surga akan turun menyelamatkan kita. Adik-adik, kakak mau kasih tahu sama adik-adik bahwa Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sama dengan kita. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya kesedihan, punya kesusahan, cerita sama Tuhan adik-adik ya. Dan kita katakan kepada Tuhan, nggak usah khawatir. Kira-kira Tuhan dengar nggak ya? Pasti dengar adik-adik. Kira-kira Tuhan bisa nggak ya menyelamatkan? Pasti bisa adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan kita itu maha kuasa. Jadi Tuhan pasti mendengar dan menyelamatkan kita. Seperti yang ayat pertama kita baca. Adik-adik masih ingat nggak? Kita baca sama-sama ya. Siapa tahu ada yang udah hafal. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ingat baik-baik ya adik-adik ayat ini, jangan sampai lupa. Karena ketika kita menjauhi kejahatan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti menyelamatkan kita. Amin. Adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kami. Adalah Tuhan yang kami sembah. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong oleh Engkau Tuhan, kami percaya kami pun akan menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami serahkan semua kesusahan kami, kesedihan kami, dan semua masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Malaikat-malaikatmu akan berjaga-jaga atas kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, beri kekuatan kepada kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan dan kami dapat menjauhi kejahatan, supaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas pelayanan Kak Aling. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. dihafalin ya teman-teman. Dadah. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita juga perlu berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk keadaan kita saat ini. Kita percaya Tuhan akan menghalaukan virus-virus yang ada saat ini. Kita akan nyanyi bersama-sama janjimu seperti fajar pagi hari. Nanti Kak Silvi akan berdoa. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
keadaan kami baik sebagaimana kami ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami, Engkau melihat keadaan apa yang di dalam Indonesia ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kekuatan daripadamu berikan kepada kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap pasien-pasien yang terkena virus corona Tuhan. Berikan kekuatan juga kepada setiap dokter-dokter yang menangani Tuhan, yang berdiri di garis depan Tuhan. Baik kiranya kuat kuasa-Mu menaungi mereka semua Tuhan. Berikan juga kekuatan kepada setiap kami Tuhan yang masih tetap di rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan kekuatan daripadamu mujizat boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan setelah ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu bahwa kami akan tetap aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Opa dan Oma Paul Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tetap memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami percaya pelindungan-Mu sempurna bagi mereka ya Bapa. Kami juga nggak lupa berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat gereja anak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, walaupun mereka masih di rumah Tuhan, biarlah mereka boleh mengisi hari-harinya mereka dengan hal yang positif Tuhan. Dan biarlah mereka boleh semakin dekat kepadamu, mengenal-Mu Tuhan secara pribadi Tuhan. Boleh apa yang terjadi, biarlah mereka semakin mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah, yang mereka sembah ada Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada bagi setiap kami Bapa. Dan kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan. Nah, sekarang kita akan menyaksikan pujian dan ayat hafalan dari adik-adik. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bye-bye. bagus kan adik-adik? Bagi adik-adik sekalian yang mau membawakan pujian dan ayat hafalan, nanti boleh mengirimkan videonya ke Kak Sansan Dan Kak Devina. Ditunggu ya videonya. Quiz time, Blast Kids Quiz. Yuk ikuti instruksi kuis yang ada. Yang pertama, screenshot atau foto soal kuis terlebih dahulu. Yang kedua, setelah ibadah cari jawaban yang benar ya adik-adik. Tulis jawabannya di kertas. Yang ketiga, kirimkan jawabannya ke nomor Kak Sansan atau Kak Devina. Yang keempat, kirimkan jawabannya dengan format pengiriman, nama, kelas, cabang, dan jawaban. Foto jawaban yang sudah ditulis di kertas. Yang kelima, jawaban ditunggu paling lambat tanggal 4 Oktober 2020. Kuis akan terbagi menjadi 3 kelas, Joy, Hope and Faith, dan Love dan Holy Spirit. Kuis yang pertama untuk kelas Joy. Pilih gambar yang tepat. 1. Patung apa yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar? A. Patung singa, B. Patung emas, C. Patung Liberty, D. Patung Garuda. Soal nomor 2. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum? A. Laut, B. Dapur api, C. Jurang, D. Digantung. Yang ketiga, berapa orang yang dilemparkan raja ke dalam dapur api? A. 3, B. 4, C. 2, D. 5. Untuk kelas Hope dan Faith, pilih jawaban yang tepat. Soal nomor pertama. 1. Apa titah Raja Nebukadnezar? 2. Berapa ukuran tinggi patung emas Raja Nebukadnezar? 3. Alat musik apa yang dibunyikan saat titah Raja Nebukadnezar diumumkan? 4. Ada berapa orang yang dilihat oleh Raja yang ada di dalam impian? 5. Siapa nama sebelumnya dari Sadrak? Nah, adik-adik dapat memilih jawabannya yang tepat yang terdapat di dalam kotak berwarna putih. Ada 6 jawaban yang bisa adik-adik pilih, sehingga adik-adik bisa menjawab soal yang tepat. Soal untuk kelas Love dan Holy Spirit. Adik-adik bisa temukan 8 kata-kata tersembunyi yang ada di dalam kotak di bawah ini. Diambil dari Daniel 3 ayat 1-20. Selamat mencoba adik-adik. God bless you. Blast Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blast Kids masih dilakukan secara online di YouTube Blast Kids jam 11 siang. Yang kedua, doa dan puasa untuk JGA dan PGA
dilakukan setiap hari Kamis, dimulai jam 10 malam pada hari Rabu sampai jam 3 sore pada hari Kamis. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap disiplin dan semangat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker ketika berpergian, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Yang kelima, selama di rumah saja, adik-adik tetap selalu bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Rajin pangkal pandai. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Baca yuk Mazmur 23 dan Mazmur 91. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sansan atau Kak Devina. Selamat pagi adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai jauhilah kejahatan atau dosa. Karena Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan kalau kita berdosa. Tuhan berkenan apabila anak-anaknya menurut firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mengangkat tangan, mari kita berdoa tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana adik-adik sekolah minggu masih dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga yang tolong kepada adik-adik Bapa, supaya mereka mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau juga yang memimpin mereka Bapa. Jauhilah Bapa kejahatan atau dosa-dosa yang mereka bisa lakukan. Engkau pimpin mereka Bapa. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga kiranya ya Bapa memberkati orang tua mereka dalam setiap usaha mata pencarian mereka. Engkau juga yang memberkati. Di mana mereka berada, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan firman-Mu kepada adik-adik. Engkau juga kiranya memberkati mereka. Berkati setiap usahanya, setiap mata pencariannya. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau juru selamat kami yang hidup. Kami terima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan. Jadi adik-adik, mulai saat ini jangan melakukan kejahatan. Jangan kita melakukan dosa lagi, karena Tuhan sangat sedih ketika kita berdosa. Ya adik-adik ya, maka dari itu kita selalu berharap sama Tuhan, kita selalu minta tolong sama Tuhan supaya kita selalu berbuat baik kepada Tuhan, supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, sekian ibadah hari ini. Kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Tetap berdoa, tetap baca firman, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Bless Kids YouTube channel.